Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sport Family. Dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan renungan untuk memberikan kita kekuatan dan tuntunan dalam menjalani kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya memberikan judul renungan adalah Manusia Baru. Dan tentu saja renungan yang saya sampaikan ini masih berkaitan dengan tema besar yang disampaikan Bapak Gembala mengenai pastikan Yesus ada di dalam hati dan kehidupan kita. Saya akan membaca sebuah ayat di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pada saat seseorang berani menyatakan bahwa Yesus ada di dalam hati dan kehidupannya, itu artinya dia juga menyatakan bahwa hidupnya atau dirinya sudah ada di dalam Tuhan juga. Sebab itu kalau kita merujuk kepada soal pokok anggur, Yesus pernah berkata bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Demikianlah pokok anggur itu akan berbuah dan memberikan buah-buah yang baik. Ketika kita bisa berkata bahwa Yesus ada di dalam hati kita, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini menyatakan bahwa kita adalah ciptaan atau manusia baru. Nah, sekarang yang mesti kita renungi di dalam kehidupan kita adalah, apakah perubahan itu sebuah perubahan yang permanen atau perubahan itu hanya temporary atau sementara? Beberapa waktu yang lalu saya ada terlibat pembicaraan diskusi dengan salah satu teman saya, dan dia bukan seiman dengan kita. Dia dari kepercayaan yang lain. Kemudian dia bilang seperti ini, karakter dan watak seseorang itu tidak pernah bisa berubah, kata dia. Karena begini, karakter dan watak itu sudah dibangun sedari dia lahir, tumbuh besar, dan sampai dia sudah dewasa, itu sudah terbentuk karakternya. Kalau dikatakan orang itu berubah karena bertobat, itu pasti karena ada satu hal yang dia alami. Entah apa cobaan yang dia alami. Tetapi ketika cobaan atau masalah itu berhasil dia lewati, perlahan satu demi satu dia bisa lewati, dan dia akan kembali kepada karakter atau watak awalnya. Menurut teman saya. Terus saya bilang begini, tidak, belum tentu seperti itu, saya bilang. Karena tergantung dari keimanan dari orang tersebut. Saya nggak bisa secara frontal langsung bilang bahwa tergantung kalau Yesus ada di dalam hatinya atau enggak, tentu saja karena perbedaan kita gitu ya. Tapi saya bilang tergantung tingkat keimanannya dan seberapa dia dekat dengan Tuhannya, saya bilang. Karena yang saya percaya, kalau Yesus ada di dalam hati kita, tidak pernah ada perubahan yang sifatnya sementara. Tuhan kita yang kita percaya bukan Tuhan yang abal-abal, bukan Tuhan yang kaleng-kaleng. Ketika dia masuk
bersedia masuk gitu ya di dalam hati kita. Kita izinkan dia masuk dalam kehidupan kita. Dia akan benahi semuanya. Dia akan benahi semuanya. Dan tentunya sebagai manusia ciptaan yang baru dan manusia yang benar, yang benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya, mendekatkan dirinya selalu melekat kepada Tuhan, tentunya dia akan membiarkan hidupnya dituntun oleh tuntunan Tuhan. Bukan karena akal, hikmat, dan pengertian dirinya sendiri. Itulah sebab itu dikatakan di dalam firman Tuhan, orang yang sudah di dalam Tuhan, hidupnya bukanlah tentang dirinya lagi. Hidupnya bukan hidup dia lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam dia, supaya melalui kehidupannya, pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan, boleh terjadi melalui kehidupannya. Karena hidupnya bukan milik dia lagi. Itulah bedanya kenapa seharusnya kehidupan orang Kristen yang dimana Yesus ada di dalam hatinya pasti menunjukkan perubahan yang permanen. Pasti. Pertanyaannya adalah, memangnya mungkin ketika orang yang sudah berubah permanen, dia tidak pernah mengalami kegagalan dalam kehidupannya? Tentu saja bisa. Dia masih menginjak bumi, masih hidup dalam daging. Selalu ada saja cobaan-cobaan yang membuat dia mungkin bisa jatuh gagal. Tetapi bukan masalah seberapa banyak dia jatuh dan gagal, tetapi seberapa banyak dia bisa bangkit dan dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah dan dia kembali kepada jalan yang benar. Dan tentu saja saya percaya dalam setiap langkah kehidupan orang percaya yang dimana Yesus ada di dalam hatinya, Tuhan sudah menetapkan langkah orang-orang tersebut. Di dalam segala situasi di dalam kehidupannya, Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk orang ini menjadi orang-orang yang jauh lebih baik dari versi dia sebelumnya. Itulah kenapa tema besar yang disampaikan Bapak Gembala mengenai pastikan Yesus ada di dalam hati kita itu menjadi sebuah tema yang luas dan bisa didetailkan di berbagai arah kehidupan kita dari berbagai kupasan firman Tuhan. Karena inti dari kehidupan kita selama kita ada di dunia adalah apakah Yesus ada di dalam hati kita atau tidak? Karena hanya dengan cara itulah kita bisa memastikan bahwa hidup kita benar. Hidup kita ditentukan oleh bagaimana Tuhan ingin kita berjalan dan menjalani kehidupan kita. Mari kita renungi ini bersama-sama dan pastikan bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, dan biarkan Yesus yang berjalan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur buat firman renungan ini yang boleh kami dengar. Dan kami percaya apa yang kami dengar ini tidak akan sia-sia. Ini masuk ke dalam pikiran dan hati kami, dan ini boleh bekerja di dalam kehidupan kami, menuntun kami ke arah di mana Engkau ingin kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tutup renungan ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.